Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Adi Pratama akan mempresentasikan hasil UAS mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama mengenai soal untuk pemahaman Entity Relationship Diagram. Konteksnya, Jakarta Books yaitu sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabang memiliki inventarisnya tersendiri. Berikut juga ada beberapa persyaratannya. Ada 5 persyaratan. Kemudian kita diminta untuk membuat ERD yang kompleks berdasarkan skenario di atas yang mencakup entitas-entitas berikut, yaitu diantaranya adalah buku, majalah, jurnal, artikel, anggota, transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Pastikan untuk menunjukkan semua atribut kunci hubungan antara entitas serta kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Ini adalah entity relationship diagram dari Jakarta Books. Kita buat beberapa tabel, diantaranya tabel inventaris, tabel list reservasi, tabel anggota, tabel cabang, tabel buku, tabel penulis buku, tabel penulis, tabel makalah, tabel jurnal, tabel artikel, tabel list pinjam, dan tabel transaksi peminjaman. Dan masing-masing dari setiap tabel ini memiliki hubungan atau relationship. Contohnya, pada tabel inventaris memiliki hubungan dengan majalah karena inventaris itu memuat majalah. Kemudian contoh yang lain, tabel buku berhubungan dengan penulis buku. Hubungannya adalah ditulis karena buku ditulis oleh penulis buku. Itu untuk hubungan antar tabel. Kemudian dari setiap tabel juga memiliki atribut-atribut atau kolom-kolom. Misalnya pada kolom anggota itu ada beberapa atribut, yaitu ID anggota, tanggal daftar, ID cabang, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon anggota. Dan setiap tabel itu juga memiliki primary key, ditandai dengan adanya garis bawah pada satu buah atribut. Pada anggota, primary key-nya adalah ID anggota. Pada cabang, primary key-nya adalah ID cabang. Pada inventaris, primary key-nya adalah ID inventaris, dan begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya. Kemudian hubungan antar entitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masing-masing dari tabel itu memiliki hubungan dengan tabel-tabel di dekatnya. Contohnya pada tabel anggota dan tabel cabang itu memiliki hubungan yang disebut sebagai daftar di, karena anggota daftar di cabang. Begitu juga dengan tabel cabang dan tabel inventaris. Hubungannya adalah punya karena cabang punya inventaris. Begitu juga pada hubungan-hubungan antar entitas yang lainnya. Begitu juga untuk kardinalitas setiap hubungan. Pada anggota dan cabang itu kardinalitasnya adalah many to one mandatory, atau dari banyak ke satu. Kemudian untuk cabang dan inventaris itu kardinalitas setiap hubungannya adalah one to many, atau satu ke banyak, karena cabang ke inventaris itu adalah satu ke banyak. Kemudian contoh yang lain adalah buku dan penulis buku. Itu kardinalitasnya adalah one to many. Dan untuk partisipasi setiap hubungan, misalnya untuk anggota dan cabang itu partisipasinya adalah total. Cabang dan inventaris partisipasinya adalah total. Dan kita juga bisa lihat bahwa hampir semua partisipasi dari masing-masing tabel itu memiliki partisipasi total. Hanya ada satu hubungan, yaitu satu partisipasi, yaitu anggota dan reservasi, di mana partisipasi hubungannya adalah parsial. Kemudian selanjutnya adalah soal pemahaman normalisasi.
Nomor satu adalah mengenai normalisasi data. Pada tabel awalnya kita memiliki tabel universitas info yang berisi beberapa kolom atau beberapa atribut. Ada ID fakultas, ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, ID dosen, nama dosen, dan seterusnya sampai jadwal kuliah dan nilai. Ini untuk tabel awal. Kemudian kita akan merubah ke bentuk 1NF. Nah, karena tidak ada data yang memiliki multi value dari masing-masing atribut ini, maka tabel awal ini sudah merupakan bentuk 1NF karena tidak memiliki multi value. Kemudian pada bentuk 2NF, karena adanya ketergantungan parsial, di mana beberapa kolom nanti bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua atau 2NF. Agar memenuhi 2NF, langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik, artinya tidak ada yang sama, dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Misal, di sini pada tabel fakultas, ada kolom ID fakultas dan nama fakultas. Nah, di sini kita lihat di kolom nama fakultas itu ada nilai yang sama, atau ada sebutannya apa ya? Ada terdapat di sini kita lihat humaniora disebutkan 2 kali pada ID fakultas F4 dan ID fakultas F6. Kemudian supaya di sini unik, maka kita hanya perlu satu kata yang sama, yaitu humaniora hanya satu. Maka kita ubah maka bentuknya kita ubah dengan menghilangkan F5 humaniora, sehingga yang ada hanya F4 dengan nama fakultasnya humaniora. Kemudian juga pada tabel program studi, pada nama program studi ekonomi itu disebutkan sebanyak 2 kali pada ID program studi PS10 dan ID program studi PS17. Begitu juga untuk pada nama program studi psikologi terdapat 2 kali, di sini disebutkan 2 kali. Maka supaya unik, kita hanya perlu satu kata, satu nama pada program studi, sehingga pada yang sebelumnya ada PS16 dan PS17 yang berisi psikologi ekonomi, maka itu dihilangkan menjadi PS10 ekonomi dengan ID fakultasnya F5 dan ID program studi PS11 dengan nama program studi psikologi dengan ID fakultasnya F4. Itu juga pada tabel jadwal pada ID program studi PS17, PS16 itu juga memiliki double. Di situ ada double disebutkan 2 kali. Maka kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk tabel dosen, di sini sudah sudah unik semua masing-masing atributnya, isi atributnya di sini. Jadi kita memisahkan tabel dosen yang berisi ID dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Kemudian tabel mata kuliah ini ada ID mata kuliah dan nama mata kuliah, dan tabel nilai itu berisikan ID mahasiswa, ID jadwal, dan nilai. Nah, untuk bentuk 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF itu tidak mengalami perubahan dari bentuk 2NF. Karena yang pertama, bentuk 3NF, untuk setiap tabel yang telah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada setiap atribut yang terdapat dalam primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga. Begitu juga untuk bentuk BCNF, telah dipastikan bahwa aturan BCNF itu terpenuhi, di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah berada dalam bentuk BCNF. Sementara untuk bentuk 4NF, tidak ada ketergantungan multivariable, yang berarti nggak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-key terhadap atribut non-key lainnya di luar primary key.
Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk persyaratan bentuk normalisasi tingkat keempat atau 4NF. Dan yang terakhir, bentuk 5NF itu tidak dapat dalam sistem tabel yang telah dinormalisasi hingga tingkat 2NF itu tidak terdapat dependensi join. Tidak terdapat dependensi join sehingga tabel tersebut sudah mencapai bentuk normalisasi tingkat ke-5 atau 5F. Kemudian soal selanjutnya adalah pemahaman normalisasi mengenai desain relasional. Di sini ada beberapa tabel, tabel fakultas, tabel program studi, tabel mahasiswa, sampai tabel nilai. Dan setiap tabel itu memiliki atribut-atributnya. Dan setiap atribut itu juga memiliki tipe data. Pada tabel fakultas itu memiliki tipe data varchar pada kedua atributnya. Pada ID fakultas dan nama fakultas sama-sama memiliki memiliki tipe data varchar. Kemudian untuk tabel program studi juga memiliki atribut dengan tipe data varchar. Semuanya ini di varchar pada tabel program studi. Kemudian pada tabel mahasiswa, ID mahasiswa itu bentuknya adalah tipe datanya adalah integer. Dan nama mahasiswa itu varchar, ID program studi juga varchar. Gitu untuk masing-masing atribut pada setiap tabel itu memiliki bentuk memiliki tipe data. Dan kebanyakan di sini tipe datanya adalah varchar dan integer. Gitu. Kemudian soal pemahaman normalisasi selanjutnya adalah implementasi DDL SQL, yaitu Data Definition Language. Atau kita membuat code-nya atau query query. Pertama kita bentuk belum query. Yang pertama kita membentuk tabelnya dulu, yaitu create table fakultas. Create table ini adalah perintah untuk membuat tabel dan fakultas adalah nama tabelnya. Dalam kurung itu adalah berisi atribut-atribut atau kolom-kolom di dalam tabel fakultas. Di antaranya ada ID fakultas dan nama fakultas. Di sini ID fakultas ada tulisan varchar 3. Varchar itu berarti bentuk atau tipe datanya adalah varchar. Dalam kurung 3 ini berarti bahwa maksimal karakter yang dapat dimuat pada tipe data ini pada ID fakultas sebanyak 3 karakter. Dan nama fakultas varchar 50 berarti tipe data varchar ini maksimal memuat 50 karakter. Kemudian di sini juga ada primary key. Berarti ID fakultas itu dijadikan sebagai primary key. Begitu juga pada tabel-tabel selanjutnya. Kita buat tabel dengan namanya, dengan kita buat juga atribut-atributnya dengan tipe data, kemudian dengan maksimal karakter yang dapat dimuat, kita juga tentukan yang mana sebagai primary key-nya, kemudian yang mana juga sebagai foreign key, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, ini juga sama seperti sebelumnya. Nah, dari sini kita memiliki semacam relation juga nih dari masing-masing tabel. Pada tabel nilai dan tabel jadwal itu memiliki hubungan karena sama-sama memuat ID jadwal. Nilai memiliki atau memuat atribut ID jadwal dan jadwal juga memuat atribut ID jadwal, sama-sama memiliki ID jadwal, jadi ini bisa dijoin nantinya. Kemudian juga nilai bisa dijoin dengan mahasiswa karena sama-sama memiliki atribut ID mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa dengan program studi dengan fakultas, dosen dengan jadwal dengan mata kuliah, sama-sama yang di garis ini bisa saling join karena memuat atribut yang sama. Nah, selanjutnya soal pemahaman query. Yang pertama, buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Yang pertama, kita kita tulis select listing. Kemudian nama mahasiswa di sini supaya kita tidak perlu menuliskan nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa ini disimbolkan dengan M. Itu memuat ID dosen, MK itu memuat nama mata kuliah, dan N itu untuk nilai. Dari tabel nilai N maksudnya adalah
isi dari nilainya atau isi dari atribut nilai itu dari sorry atribut dari tabel nilai itu di join dengan tabel mahasiswa dengan berdasarkan atribut ID mahasiswa. Kemudian hasilnya di join dengan tabel jadwal berdasarkan ID jadwal. Kemudian di join lagi dengan mata kuliah, di join lagi dengan dosen. Di mana nama mata kuliahnya itu adalah algoritma karena kita mencari mata kuliah algoritma. Kemudian order by and nilai. Ya, karena kita mencari nilai dan limitnya itu 1 karena kita hanya mencari satu mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi di mata kuliah algoritma. Dari query ini kita mendapatkan hasil atau dapat menampilkan beberapa tabel. Ada tabel nama mahasiswa, ID dosen, bukan tabel tetapi kolom. Ada kolom nama mahasiswa, kolom ID dosen, nama mata kuliah dan nilai. Dan di sini nama mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi di mata kuliah algoritma adalah Zara dengan nilai 91 dengan ID dosen adalah D1. Selanjutnya untuk nomor kedua, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan select distinct, kemudian D nama dosen, count ini adalah karena kita mencari banyaknya atau jumlahnya dari ID mata kuliah sebagai jumlah mata kuliah, kita tulis sebagai jumlah mata kuliah. Kemudian dari tabel dosen kita join dengan tabel jadwal berdasarkan ID dosen. Kemudian di group by nama dosen dan order by jumlah mata kuliah, sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Kita peroleh kolom nama dosen dan jumlah mata kuliah. Kita ketahui bahwa Anton H itu mengajar mata kuliah sebanyak 2. Kemudian juga Budi Santoso, Eka Wahyudan, seterusnya sampai Nina W itu mengajar mata kuliah sebanyak 2. Dan untuk Ahmad R, Bambang P, Bambang S sampai Tono J itu mengajar mata kuliah sebanyak 1. Kemudian nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita menggunakan select distinct, kemudian PS nama program studi. Kita menggunakan average untuk nilai karena kita mencari rata-rata nilai dan kita tuliskan sebagai rata-rata nilai. Dari tabel program studi PS kita join dengan tabel mahasiswa M berdasarkan ID program studi. Kemudian kita join hasilnya dengan tabel nilai berdasarkan ID mahasiswa. Kemudian di group by ID program studi dengan nama program studi. Kemudian kita order by rata-rata nilai, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Pada program studi fisika itu memiliki rata-rata nilai mahasiswa yang tertinggi yaitu 92. Kemudian disusul oleh arsitektur dengan rata-rata nilai 91,5. Dan program studi yang paling rendah nilai rata-rata nilainya adalah ilmu komunikasi dengan rata-rata nilai 86,5. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih menyukai atau lebih tertarik untuk belajar fisika daripada ilmu komunikasi. Itu ditandai dengan nilai fisika jauh lebih tinggi daripada nilai ilmu komunikasi. Atau mungkin juga salah satu faktor yang lainnya adalah fisika bagi para mahasiswa tersebut itu dinilai lebih mudah dipahami daripada belajar ilmu komunikasi. Bisa seperti itu. Kemudian untuk nomor 4, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Kemudian kita select juga F nama fakultas, kemudian kita mencari rata dari nilai, kita tulis sebagai rata-rata nilai dari tabel fakultas, kita join dengan program studi berdasarkan ID fakultas, kemudian kita join dengan mahasiswa, kita join dengan tabel nilai, dan kita group by berdasarkan FID fakultas dan
F nama fakultas. Kita order by rata-rata nilai dan kita peroleh hasil seperti ini, nama fakultas dan rata-rata nilai. Fakultas Arsitektur menempati posisi tertinggi dengan rata-rata nilai tertinggi yaitu sebesar 91,5 dan yang terendah adalah ilmu sosial sebesar 86,5. Ini juga mungkin berhubungan dengan sebelumnya, ya di mana rata-rata nilai pada program studi yang tertinggi adalah fisika tadi dan yang terendah adalah ilmu sosial, ya di mana tadi sebelumnya program studi yang terendah adalah ilmu komunikasi. Dan kita ketahui bahwa fisika itu adalah dari fakultas arsitektur dan ilmu komunikasi juga itu bagian dari fakultas ilmu sosial. Dan jadi data ini juga bisa dibilang akurat karena berbanding lurus. Kemudian soal yang terakhir adalah tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Ini kita menggunakan select listing. Kemudian D nomor dosen dan kode mata kuliah, average nilai, kita mencari rata-rata nilai sebagai kita tuliskan sebagai rata-rata nilai. Dari tabel dosen kita join dengan tabel jadwal berdasarkan ID dosen. Kemudian kita join dengan mata kuliah, kita join dengan nilai, kita grup by nama dosen dan nama mata kuliah. Kemudian kita order by rata-rata nilai sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Ada kolom nama dosen, kolom nama mata kuliah, dan kolom rata-rata nilai. Dan kita ketahui di sini bahwa mata kuliah psikologi sosial yang diajar oleh dosen bernama Lisa Y memiliki rata-rata nilai tertinggi dari mahasiswanya yaitu 93, atau kita juga peroleh bahwa rata-rata nilai tertinggi, ya rata-rata nilai mahasiswa tertinggi adalah pada mata kuliah makroekonomi yang diajar oleh dosen bernama Lukman M dengan rata-rata nilai sebesar 93, sama seperti psikologi sosial. Dan nilai terendah, rata-rata nilai terendah mahasiswa itu adalah pada mata kuliah akuntansi yang diajar oleh dosen bernama Tono dengan rata-rata nilai 85. Juga sama seperti biologi sel dan public relation di mana rata-rata nilainya sebesar 85. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, ada kesalahan, baik dalam mengerjakan ataupun dalam mempresentasikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Ferdian Adi Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.